Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Saka Channel bersama saya Sufri. Hai sahabat angka, pada video kali ini kita akan membahas kumpulan soal-soal tes potensi skolastik UTBK tahun-tahun sebelumnya dan prediksi TPS UTBK tahun 2020. Di mana soal-soal berikut ini sering didiskusikan dalam berbagai grup belajar. Nah, untuk para pejuang kampus, selamat mengikuti. Soal nomor 1, jika jumlah penduduk Jawa Timur adalah 35% dari jumlah penduduk Jawa dan 20% dari jumlah penduduk Indonesia, maka perbandingan jumlah penduduk luar Jawa dibandingkan dengan penduduk Indonesia adalah... Oke, kita buat dulu persamaan yang pertama ya. Kalau Jawa Timur, kita singkat saja dengan Jawa Timur sama dengan 35% dari jumlah penduduk Jawa, kita singkat J. Dan 20% dari penduduk Indonesia. Berarti Jawa Timur itu juga 20% dari Indonesia. Karena sama berarti 35% penduduk Jawa sama dengan 20% dari penduduk Indonesia. Pertanyaannya adalah perbandingan jumlah penduduk luar Jawa dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Oke, kita lihat di sini perbandingan antara Jawa banding Indonesia sama dengan 20% dibanding dengan 35%. Jadi perbandingan Indonesia anggap 35, Jawa adalah 20%. Berarti kalau yang bukan Jawa berarti luar Jawa, maka selisih antara 35 dan 20 kita kurangkan. Berarti di sini ada 15 banding 35%. Kalau persen kita bisa sederhanakan ya. 15 dibagi 5 di sini 3. 35 dibagi 5 di sini 7. Maka perbandingan luar Jawa dan Indonesia adalah 3 berbanding 7. Berarti jawabannya D, 3 banding 7. Soal nomor 2, 40% dari A sama dengan B. Jika B adalah 16,67% dari 48, maka A kurang B sama dengan... Oke, persamaan pertama berarti 40% ini sama dengan 0,4 ya. 0,4 dari A sama dengan B. Kita dapat persamaan pertama. Sementara B sama dengan 16,67%. Ingat, ini adalah pecahan istimewa. Ini nilainya sama dengan 1/6. Maka 1/6 dikali 48. Maka nilai B diketahui. 48 dibagi 6? Iya, 8. Maka nilai B 8. Berarti untuk menentukan nilai A, kita lihat dari persamaan yang pertama ya. Oke, berarti A sama dengan B dibagi 0,4. Oke, B-nya berapa? 8 dibagi 0,4. Kalau masih bingung, kita rubah saja ya. Ini berarti 4/10. Kita balik berarti 8 kali 10/4. 80 dibagi 4. Berarti, iya ini kan dibagi jadi 2 ya. 2 kali 10, 20. Maka nilai A dikurang B sama dengan 20 dikurang 8. Berapa? 12. Maka jawabannya yang A, 12. Soal nomor 3, 60% ditambah 0,02 dikali 10 ditambah 0,2 dibagi 0,1 sama dengan berapa? Oke, sebelumnya kita kan sudah pelajari tentang prioritas operasi matematik. Berarti yang diselesaikan adalah perkalian atau pembagian dulu ya. Oke, 60% itu sama dengan 0,6 ditambah 0,02 dikali 10. Berarti ini mundur komanya, berarti di sini 0,02
2. Iya, 0,2 dibagi 0,1. Kalau dikali nolnya komanya mundur, tapi kalau misalkan dibagi dengan 0,1 maka komanya maju ya. Berarti di sini jadinya 2,0. Maka kita tinggal jumlahkan. Berarti di sini 2,8. Jawabannya jadi yang A, 2,8. Nomor 4, 5,65 dikurang 5,55 ditambah 4,55 dikurang 4,45 ditambah 3,45 dikurang 3,35 ditambah 2,35 dikurang 2,25. Oke, kalau ada soal seperti ini, kita pasti akan mendapatkan trik cepatnya. Kita lihat di sini 5,65. Kalau kita lihat di sini selisihnya berapa? 0,1 ya. Iya, yang ini juga 0,1, 0,1, yang ini juga 0,1, yang ini juga 0,1. Maka kalau dijumlahkan jadinya 0,4. Kita bisa rubah dalam bentuk 4/10. Disederhanakan, sama-sama dibagi 2 jadinya 2/5. Maka jawabannya A, 2/5. Soal nomor 5, jika 2 pangkat A tambah 1 sama dengan 64 dan 3 pangkat B tambah 1 sama dengan 27, maka berapakah nilai A ditambah B? Kita lihat di sini, untuk menyederhanakan berarti kita harus menghilangkan atau menyamakan bilangan pokoknya ya. Ini 2 pangkat A tambah 1, maka kita buat 2 pangkat A tambah 1. Maka kita rubah 64 itu dalam bentuk bilangan pokok 2, maka 2 pangkat 6 ya. Nah, ini bisa diselesaikan. Maka A tambah 1 sama dengan 6, maka A sama dengan 6 kurang 1, diperoleh nilainya 5. Nah, persamaan yang kedua berarti 3 pangkat B tambah 1, maka kita samakan bilangan pokoknya 3 pangkat 3. Maka nilai bilangan pokoknya bisa kita selesaikan. Maka B tambah 1 sama dengan 3, B sama dengan 3 dikurang 1 ya, sama dengan 2. Maka yang ditanya nilai A ditambah B sama dengan nilai A-nya 5 ditambah 2, berarti nilainya 7. Jawabannya jadi yang B, 7. Soal nomor 6, diketahui 3 pangkat 1050 dikurang 3 pangkat 1049 sama dengan A dikali X pangkat Y. Berapakah nilai dari Y dikurang A dikurang X? Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita tinggal samakan pangkatnya ya. Maka kita bisa sederhanakan dengan menyamakan pangkat ya. Oke, di sini 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1049. Kalau dikalikan jadinya, iya pangkatnya bisa dijumlahkan jadi 1050 ya. Oke, berarti di sini dikurangi 3 kali 1049 sama dengan AX pangkat Y. Kalau sudah, ini kita anggap ini nilai X, maka di sini 3 dikurang 1 berarti 2 dikali 3 pangkat 1049. Maka ini sama dengan nilai A X pangkat Y. Berarti nilai A-nya 2, X-nya 3, Y-nya ya 1049. Ditanya adalah nilai Y dikurang A dikurang X. Berapa nilai Y? Y-nya 1049 dikurang A-nya 2 dikurang X-nya 3. Maka 1049 dikurang 5 berarti 1044. Maka jawabannya yang A, 1044. Soal nomor 7, sebuah perusahaan melakukan efisiensi di berbagai bidang. Sebanyak 20% dari karyawannya tidak diperpanjang kontraknya. Dan untuk meningkatkan kinerja, maka karyawan yang diperpanjang kontraknya dinaikkan gajinya 15%. Besar efisiensi perusahaan jika dilihat dari pengeluaran uang gaji adalah, kita lihat awalnya, kita anggap saja pengeluaran itu 100% ya.
Ternyata 20% karyawannya tidak diperpanjang, maka sekarang pengeluarannya dikurangi 20% ya. Dikurang 20%, sisanya 80% jumlah karyawan. Nah, dari 20% ini dinaikkan gajinya 15%. Maka 15% dikali 80 berapa? Iya, 8 kali 1 8, 8 kali 5 4. Berarti di sini ada di sini ada 12%. Maka sekarang totalnya adalah 92%. Jadi awalnya 100%, sekarang pengeluarannya jadi 92%, maka dia lebih hemat. Kita kurangkan saja ya. 100 dikurang 92, berarti dia lebih hemat atau mengalami efisiensi sebanyak 8%. Jadi jawabannya yang A, 8%. Soal nomor 8, istilah hipersonik digunakan untuk menyebut suatu kecepatan yang bernilai 5 kali kecepatan suara. Ambang batas untuk suatu benda bergerak dalam kecepatan hipersonik adalah sekitar 1,05 km per detik. Berapa kilometer per jam kecepatan tersebut? Oke, kecepatannya di sini 1,05 km per detik. Pertanyaannya adalah berapa kilometer per jam kecepatan tersebut? Nah, sekarang kita lihat dulu ya. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti berapa detik? Dikali 60 menit lagi ya, berarti 3.600 detik. Maka untuk merubahnya berarti 1,05 km per detik. Tadi 1 jamnya 3.600 detik per 1 jam. Maka detiknya kita coret, maka nilainya adalah, kita lihat saja, 3.600 kali 1, sekian. Perlu kita kalikan ya, kita lihat saja yang dekat dengan 3.600. Yang ada itu 3.780, pasti ini nilainya, kilometer per jam. Maka jawaban yang tepat pasti yang C, 3.780 km per jam. Soal nomor 9, jika 1/2 X kurang 1/3 Y sama dengan 1/6 dan Y per Z sama dengan 1/2, maka berapakah nilai 6X kurang 2Z? Dalam kondisi ini, kita tinggal merubah persamaan ini dalam bentuk 6X dikurang 2Z. Nah, karena di sini persamaan pertama yang ada X dan Y, maka nilai Y nanti kita rubah dalam bentuk Z. Nah, persamaan ini kita bisa rubah, berarti Y sama dengan kali silang ya, berarti Z per 2. Maka kita tinggal masukkan ke persamaan yang pertama. Setengah X kurang 1/3, Y-nya kita ganti dengan Z ya, Z per 2 sama dengan 1/6. Karena di sini mintanya adalah dalam bentuk 6X, nah kita lihat saja. Kalau ini dikali 6, berarti bawahnya juga dikali 6 ya. 6X, berarti 6 dikali ini 12. Oke, Z-nya dikali 2, yang ini Z-nya cuma 1 ya, berarti dikali 2, berarti di sini 2Z. 6 juga dikali 2, ternyata sudah sama penyebutnya ya, sama dengan 1/6. Maka 6X dikurang 2Z sama dengan dikali silang, jadinya 12/6. 12/6 sama dengan 2, maka nilainya sama dengan 2. Jadi jawabannya C, 2. Soal nomor 10, X sama dengan 28% ditambah 60% dikurang 1/4 dikurang 75%, dan Y sama dengan akar 323 ditambah 1/4 ditambah 73,275 kuadrat. Nah, kira-kira perlu dihitung nggak ya? Kalau kita lihat nilai X di sini, ini kan semuanya dalam bentuk desimal ya. 28% kan 0,28, 0,60 ya, 0,6, 1/4, 0,25, 75, berarti 0,75. Berarti di sini pasti nilainya
Iya, paling banyak itu 2, sekian ya. Sementara di Y ini adalah akar 325 ditambah. Oke, akar 300 aja itu sudah jauh lebih besar. Maka tanpa kita hitung pun, maka pasti kita ketahui bahwa nilai ini akan lebih kecil daripada nilai Y. Maka jawabannya dapat langsung dipastikan yang A, nilai X lebih kecil dari nilai Y. Nah, demikian beberapa trik penyelesaian soal TPS UTBK. Kumpulkan soal-soal sejenis dan aplikasikan trik tersebut ke dalam soal untuk melatih kemampuan analisis soal. Jangan ragu dengan potensi yang kalian miliki, sekecil apapun kemampuan, namun jika dilatih akan menjadikan kekuatan yang luar biasa. Maka, teruslah berjuang ya. Untuk pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Nantikan video Saka selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat angka.